Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh penonton video liputan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izdan Isbandi dari jurusan Manajemen Produksi Media, Fakultas Sekolah Vokasi. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa baru Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi Bisnis. Fakultas Ekonomi Bisnis. Hari ini kita akan membahas, haruskah berorganisasi? Langsung saja. Sebelumnya, apakah Anda pernah atau ikut berorganisasi atau mengikuti sebuah kepanitiaan Buat di kuliah nih. di SMA, di jenjang sekolah menengah atas? Di SMA dulu saya dari kelas 10 masuk ke MPM kalau di sekolah saya, MPM itu apa, Kak? Majelis Permusyawaratan Murid. Majelis Permusyawaratan Murid. Iya, cuman kalau di luar lebih kenal kayak MPK gitu. Jadi dia yang mengatur atau yang menilai? Dia menilai kinerja para anggota BEM, para anggota OSIS yang menjalankan prokernya. Berarti dia hanya melihat dan menilai, bukan berterjun atau bertindak langsung dalam sebuah proker. Iya, bener banget. Cuman dalam masa jabatan saya, pas saya kerja, Iya. di sisi lain saya menilai, saya juga membantu, kadang-kadang ikut membantu merumuskan ide, membuat proker, membangun proker, merancang, juga ikut kadang menjalankannya juga. Karena saya sempat pas SMA itu, pas kelas 11 jadi MC juga. Berarti tidak hanya menilai dan melihat, namun ikut langsung Iya. terjun ke tiap-tiap proker karena menjadi MC katanya. Iya, bisa juga kayak gitu. Cuman tugas utamanya, tugas yang pokoknya emang menilai dan mengevaluasi kinerja para anggotanya. Baik hati berarti katanya. Iya. Selanjutnya, bagaimana proses kakak bisa masuk ke dalam sebuah organisasi itu? Nah, pertama pas kelas 10 biasa yang anggota kelas 11-nya, yang panitianya buka open recruitment kan biasa. Oprek? Iya. Buka oprek, ya udah kita cari bidang yang kita pengen, yang kita minatin, daftar pakai CV dulu, nanti lolos CV ke tahap 2-nya lanjut wawancara. Oh, setelah wawancara, apakah setelah akan pengumuman langsung masuk? Iya, langsung masuk abis wawancara. Cuman ya wawancaranya ya dibikin mencekam gitulah. Berarti saat sesi wawancara dibuat suasana mencekam. Iya, dilatih mental dan psikologinya lah, gimana pemikiran kita, apakah kita kritis orangnya atau gimana nya. Berarti di sesi wawancara ini si cutting atau si kakak kelasnya, kakak kelasnya ini menilai kemampuan kemampuan Anda dalam menyelesaikan masalah, decision making dan seperti itunya ya. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya, mengapa Anda ingin dan mau terjun ke organisasi di jenjang SMA? Nah, itu yang menarik ya. Jadi pas SMP dulu saya juga jadi MPM juga pas SMP. Cuman karena sekolah saya sekolah baru, cabang baru, jadi organisasi MPM ini gak berjalan dengan baik lah. Malah itunya kayak gak jalan sama sekali. Saya selama setahun jadi MPM di SMP, gak tahu tugasnya ngapain. Jadi setelah 1 tahun Anda bertugas atau menjabat menjadi MPM di SMP, Anda tidak melakukan apapun? Iya, bener banget. Jadi kayak hitungannya saya nggak punya pengalaman sama sekali. Nah, otomatis di SMA-nya pengen dong punya pengalaman kan. Pengen punya pengalaman organisasi, pengen belajar aktif, pengen ningkatin soft skill yang ada kan. Public speaking lah, tingkatin relasi juga sama kakak kelas, sama guru-guru juga. Jadi daftar akhirnya. Berarti kakaknya ini masuk ke organisasi SMA tanpa bekal apapun sebenarnya. Iya, hitungannya kayak gitulah, kayak masih polos banget pokoknya. Lumayan survive ya. Iya. Kalau boleh tahu, apa prestasi atau hal, kalau tidak ada prestasi, boleh apa hal yang paling menyenangkan selama kakak berorganisasi atau berkepanitiaan di SMA? Di SMA 2 tahun jadi MPM sih, yang paling menyenangkan sih ya tentunya dapat keuntungannya sih, kayak dilatih soft skillnya nambah, public speakingnya jadi lebih bagus lagi, dikenal aktif sama guru-guru juga, terus nambah relasi ke katinya. Terus yang palingnya sih, paling senengnya gitulah, kayak kita bisa sempat studi banding MPM sama studi banding MPM sama setiap ketua divisi, ketua divisi sama ketua BEM juga, sama BPH-nya
ke sekolah lain gitu, Kalau boleh tahu kemana tuh kak? ke Albayan Sukabumi Cibadak. Jadi sekolah kakak melakukan studi banding eh, membawa BEM atau OSIS-nya ya, OSIS-nya ke sekolah lain untuk bertukar pikiran. Iya. Mungkin begitu ya. Iya, tapi cuma yang di bawah nggak semua anggota OSIS, cuma MPM, ketua divisi sama BPH-nya doang. Berarti kakak ikut terlibat dengan dalam bagian pentingnya ya di organisasi SMA ini. bener banget iya. Karena ikut serta dalam studi banding ke sekolah lain. Iya, jadi selain nambah bisa bertukar pikiran juga sama sekolah-sekolah lain, juga nambah relasi juga kan, nambah kenalan juga, jadi seneng lah kayak itulah. Oke, kita lanjut ke fase ke dunia perkuliahan nih kak. Tadi kan kakaknya sudah punya banyak pengalaman di SMA, 2 tahun menjadi MPM atau kalau orang lebih kenal MPK gitu ya. Kalau di dunia perkuliahan, apakah kakak sudah pernah bergabung atau ikut dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan? Buat sekarang paling baru ISMIK aja sih. ISMIK. Mm-mm. Kalau boleh tahu apa itu ISMIK kak? ISMIK itu perlombaan yang diadain sama Senbora. Senbora tuh kayak minat dan bakatnya lah. Minat dan bakat. Mikatnya Hima Ekonomi Islam jurusan aku. Oh, jadi ruang lingkupnya ekonomi Islam nih, Iya. satu jurusan. Ya satu jurusan doang. Oke. Selanjutnya, apakah kakak tertarik dengan BEM Universitas Pajajaran ini? Untuk sekarang belum tertarik banget sih, kayak pengen mulai dari bawah dulu, dari himanya dulu, terus ke paling naiknya ke BEM FEB dulu, belum kepikiran sih kalau sampai BEM Univnya. Oh, berarti belum tertarik masuk ke tahap BEM Univ nih. Belum sih, masih kurang gitulah dari bawah dulu pokoknya, masih diri masih ngerasa kurang gitu. Jadi alasan kakak masuk ke bagian ISMIK ini karena ingin merintis dulu, Iya. merintis dari bawah dan terus meroket. Jadi tujuan kakak nih, kalau misalkan sudah banyak pengalaman, pengen kemana? Buat tujuan sih BEM Univ kan? enggak sih, kayaknya mas mentok di BEM FEB aja dulu kalau buat sekarang mah. Di BEM Fakultas. BEM fakultas dulu. Kalau udah nyampe BEM fakultas nanti belum kepikiran lagi sampai kesana gimana. Apakah kakak tertarik untuk mencoba organisasi-organisasi eksternal yang dimana yang katanya lebih banyak benefit dan yang bisa kita dapatkan gitu? Organisasi eksternal kayak gimana tuh contohnya? Contohnya kayak HMI atau kalau nggak eksternal juga UKM-UKM yang lebih banyaknya terjun ke ruang lingkup masyarakat luas kayak AISE kalau yang ada di Unpad nih kak. Sebenarnya lumayan tertarik ya, cuman saya belum menemukan yang cocoknya gitu sama diri saya sendiri. Belum menemukan passionnya nih. Iya, belum menemukan organisasi yang cocok buat saya masukin. Jadi ya sampai sekarang belum daftar. Kayak AISE, kayak sebenarnya bagus kan AISE kan, Iya. nasional, internasional malah. Cuman ya belum tertarik aja, bukan passion saya gitu soalnya. Oke, berarti kalau ditanya apakah menurut kakak atau menurut anda penting berorganisasi di jenjang kuliah ini? Penting. Selain nambah soft skill lagi, ningkatnya soft skill kita, juga nambah relasi. Apalagi dengan kuliah nih, lulus kuliah bisa langsung kerja kan? Karena sudah punya banyak pengalaman Iya. berorganisasi. Nah itu kan penting kan, relasi-relasi kan, mau antar jurusan, antar fakultas, apalagi kalau BEM Univ antar selingkup Univ gitu kan, gede kan? Jadi satu univ ini. Iya. Jadi ruang lingkupnya lebih gede, relasinya lebih gede. Jadi kita kalau mau nyari kerja, mau nyari apa-apa gampang gitu. Jadi menurut kakak organisasi di tingkat univ ini memang sangat penting ya. Iya, penting banget. Jadi sekian liputan untuk hari ini, dan untuk teman-teman yang menonton yang masih ada di jenjang universitas, jangan lupa untuk masuk organisasi.